dengan hati kita, dengan jiwa seni kita gitu ya. Yang terjadi kadang-kadang sistemnya nggak dukung itu. Nanti kalau saya jadi wali kota, nggak, jadi menteri pendidikan. Jadi menteri pendidikan nanti semua guru kita angkat, nggak kampanye. Oke, ini kondisi. Oke, ayo bunda, bapak ibu sekalian, kita fokus dulu nih. Minimal kita nggak bisa menyelesaikan sistem yang makro, ya makro gede nih masalah negara makro dah pokoknya gitu kan. Ya, karena itu harus mengambil kebijakan tertinggi. Itu bisa presiden nanti, menterinya nanti, wali kotanya, gubernurnya nanti lah itu panjang. Minimal kita menyelesaikan masalah mikronya, nggak usah mesonya, mikronya. Mikronya siapa? Kita dulu nih individu nih. Minimal kita paham untuk melakukan perlindungan di lingkungan kita, di keluarga kita. Kan disebut bahwa sekolah pertama itu adalah pesantren pertama itu keluarga. Gitu ya. Bapak Ibu kalau keluarganya udah kuat, minimal kita bisa meminimalisir guncangan-guncangan anak kita di lingkungan di luar atau teman kelompoknya, teman sebayanya atau peer grupnya. Oke? Baik, ayah bunda, daripada tegang nih, saya ingin ajak Bapak Ibu sekalian, memahami dunia anak, ngerasain dunia anak terlebih dahulu ya. Boleh nggak berdiri dulu? Kita berdiri biar ngerasain dunia anak. Kan kadang-kadang kita mau merasakan dunia anak, tapi kadang-kadang kita nggak mau menjadi bagian dari anak. Oke, ayah bunda pernah tahu tari hoki-poki nggak? Biar ngilangin dingin. Udah ada yang pernah tahu? Udah ada? Oke, saya contohin ya tari hoki-poki. Aduh, elah. Ini tari hoki-poki. Pertama buat ice breaking kita, biar kasih jarak. Nanti ada adegan lompat, salto gitu kan. Namanya tari kan harus ada energinya gitu ya. Saya pengen bagian dari ice breaking dan juga kita pengen merasakan bagaimana dunia anak tanpa harus proses pembelajaran dengan kata-kata, tapi dengan aktivitas. Tari hoki-poki gampang. Ini tari yang tujuannya untuk mengenalkan anggota tubuh. Pernah tahu? Pernah tahu? Ya, itu bahasa Inggrisnya. Kita bahasa Indonesia aja ya. Tarinya gini. Tangan kanan ke depan, tangan kanan ke belakang, tangan kanan ke depan dan digerak-gerakan. Lakukan hoki-poki dan putarlah badan gembira bersama. Oke? Karena dalam mendidik anak kita perlu gembira. Oke? Bisa? Gampang ya, harus semangat ya. Bapak Ibu sekalian nyanyi. Nanti tangan kanan, tangan kiri, kaki kanan, kaki kiri, terakhir badan kita. Oke? Oke, silent please. Pemain standby. Saya akan hitung mundur. 4, 3, 2, 1. Semua tangan kanan, tangan kanan, tangan kanan ke depan dan digerak-gerakkan. Lakukan hoki-poki dan putarlah badan, lompat gembira bersama. Tangan kiri, tangan kiri ke belakang, tangan kiri ke depan dan digerak-gerakkan. Lakukan hoki-poki dan putarlah badan gembira bersama. Kaki kanan, kaki kanan ke depan dan digerak-gerakkan. Lakukan hoki-poki dan putarlah badan gembira bersama. Kaki kiri, kaki kiri ke depan dan digerak-gerakkan. Lakukan hoki-poki dan putarlah badan gembira bersama. Badan kita, badan kita, badan kita, dan digerak-gerakkan. Lakukan hoki-poki dan putarlah badan gembira bersama. Lompat semua, hoki-poki. Yeay. Terima kasih. Boleh silakan minum. Saya minum dulu.
Oke, Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu guru yang hebat, yang luar biasa. Terima kasih. Minimal ketika kita senang, ketika kita gembira dan kita mau bergerak, insya Allah masalah seberat apapun akan lebih ringan dibanding kita berdiam diri. Kan katanya kata Rasulullah tuh, kalau kalian marah pada saat duduk berdiri, pada saat berdiri pindah tempat gitu. Itu salah satu cara sebenarnya. Trik bagaimana ketika kita menghadapi emosi-emosi di dalam mendidik anak kita, maupun di rumah maupun di sekolah. Baik, Bapak Ibu sekalian, kita punya undang-undang perlindungan anak. Saya akan bahas dulu dari undang-undang. Tadi Bu Linda sudah menyampaikan, anak itu apa? Mereka yang berusia ya belum lebih dari 18 tahun. Gitu. Kita punya undang-undang perlindungan anak, undang-undang nomor 35 2014. Bahkan di zaman Soeharto itu udah ada kepres nomor 36 mengenai pencegahan kekerasan. Bapak Ibu sekalian, ini saya bikin ilustrasi. Oke? Terkait undang-undang. Kenapa sih perlu ada pembatasan usia? Pertanyaannya. Oke, saya akan diskusi mengenai undang-undang. Di dalam peraturan kita, undang-undang perlindungan anak itu deliknya umum atau biasa, bukan delik aduan. Oke? Jadi di dalam sistem hukum kita tuh ada delik, ada dua delik, delik aduan dan delik biasa atau umum. Apa itu delik aduan? Delik aduan itu adalah sebuah peristiwa, sebuah kejadian yang merugikan seseorang, baik individu maupun kelompok, ketika kelompok atau individu itu merasa dirugikan dan dia melapor ke pihak berwajib dalam hal ini kepolisian, maka itu akan bisa menjadi perkara hukum. Kayak gitu. Itu delik aduan. Kalau delik biasa, undang-undang perlindungan anak, tanpa harus ada laporan pun kasus ini bisa diperkarakan. Contoh delik aduan. Oke. Kebetulan di sini banyak ibu-ibu. Saya membawa pesan DP3A juga. Karena DP3A itu salah satunya ada perempuan, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Oke, saya masukkan konteks perempuannya. Kasus KDRT. Sering dengar Ibu ya? Sering melihat ya Bu ya? Atau jangan-jangan kita juga pernah jadi korban KDRT, gitu ya? Ya, korban KDRT tidak harus kekerasan fisik, bisa juga kekerasan psikis, verbal, kata-kata, caci maki, gitu, omelan. Oke? Kasus kekerasan dalam rumah tangga itu deliknya aduan. Misalkan ada kasus di sekitar kita, seorang ibu atau istri mengalami kekerasan, dia dipukulin, digebukin, dicaci maki, atau dia mengalami kekerasan. Sampai kemarin sempat viral tuh di Jagakarsa ya, yang istri dibunuh. Bahkan belum lama juga di Kabupaten Bekasi, betul ya? Cuma gara-gara cekcok akhirnya istri dibunuh, digorok gitu pakai pisau. Oke, si istri mengalami kekerasan, dia nggak ngelapor, nggak akan jadi perkara. Terus aja tuh dia akan tertindas gitu. Akhirnya datanglah ibu-ibu guru yang hebat. Udah Bu, ini bisa dilapor, bisa dipidanakan, nggak ada pembenaran terhadap kekerasan, walaupun istri sekalipun. Kayak gitu. Saya pernah waktu ngisi di debat sama satu tokoh gitu. Enggak Pak, di Islam boleh kok istri dipukul. Gitu ya. Ada yang pernah bilang, bener ya? Ya, saya bilang oke. Tapi Bapak tahu nggak syaratnya untuk melakukan mukul istri? Pertama, suaminya harus soleh. Ya, jangan suami yang nggak bisa ngasih nafkah, suami yang nggak bisa mendidik anak, tidak punya nilai agama, tapi dia punya standar melakukan kekerasan. Pertama harus soleh. Yang kedua, ketika mukul bukan di tempat yang berbahaya. Di mana? Tidak boleh di muka, tidak boleh di badan, gitu. Bolehnya di mana? Di kaki. Yang ketiga, kalau mau melakukan pemukulan tidak boleh berbekas. Kan artinya nggak akan ada pemukulan, dicolek, ya kan? Kan tujuannya bukan untuk memukul, tapi mengingatkan dengan kata-kata yang bermakna. Nggak ada sejarahnya gitu kan di dalam agama manapun yang membolehkan melakukan kekerasan terhadap
perempuan. Oke, laporlah istri akhirnya ke polisi, ya, karena udah nggak tahan nih, gitu kan, lapor ke polisi. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini proses sama nih, kasus anak dan perempuan hampir sama, makanya ada yang namanya unit PPA, unit perlindungan anak dan perempuan di Polres Bekasi. Jadi kalau mau lapor kasus anak dan perempuan jangan di polsek ya. Beberapa kasus yang sering saya tanganin, ada kasus bully, lapornya di polsek, gitu kan, nggak bakal diterima. Akhirnya kok polisi nggak mau terima laporan? Emang iya, prosedurnya hari ini Kepolisian Republik Indonesia belum ada direktorat khusus terkait perlindungan anak dan perempuan, makanya belum ada di polsek, adanya di Polres, itu di lantai 5. Oke, laporlah mereka ke Polres lantai 5 unit PPA. Oke, untuk menjadikan orang tersangka kasus anak dan perempuan sama ya, dibutuhkan 2 alat bukti. Oke, 2 alat bukti. Perlu saksi nggak perlu. Kenapa nggak perlu ada saksi? Karena kan kekerasan anak dan perempuan itu biasanya kejadiannya di ranah privat, di tempat-tempat yang privat, di rumah, di apartemen, di kos-kosan, di tempat gelap, gitu ya. Kalau di tempat umum mah nggak mungkin, jarang banget terjadi. Gitu ya. Cukup 2 alat bukti. Pertama, adanya korban. Korban siapa? Si ibu atau si anak? Korban. Yang kedua, adanya visum. Gitu. Visum. Visum sendiri boleh nggak? Boleh, tapi tidak bisa dijadikan alat bukti. Harus ada surat pengantar dari kepolisian. Jadi nanti periksa ke Polres, nanti diantar ke RSUD Kota Bekasi atau rumah sakit rujukan. Maka dia akan divisum. Hasil visumnya korban tidak pegang, cuma diberi informasi aja. Oh Bu, hasilnya ada robekan. Biasanya kalau kasus kekerasan seksual akan dibilang nih ada robekan, ada luka. Bahkan kasus sodomi ibu ini meningkat nih, ini agak prihatin. Dan fenomena anak sekarang yang mereka nggak paham mengenai sodomi, katanya. Kita break dulu ya, nunggu aja nih Pak. Oke, terima kasih.